pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Hei ahli maksiat, dimanapun berada, semua jangkauan yang telah menyimpulkan mungkin Allah nggak akan ampuni dosaku, salah kesimpulannya. Kata Allah, hambaku sini, jangan putus asa dari rahmat. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Kata Allah tuh begini, disindir halus tapi tajam banget. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, kamu ini betapa sibuk saat pagi sampai siang itu. Sabhan tawila, sibuk bekerja, beraktivitas, padat, kadang-kadang ibadahnya cuma secukup fardu aja. Sekarang malam tidurnya begitu enak pakai selimut. Tapi cita-cita surganya Firdaus kayak tadi gitu ya. Tuh, kamu ini sudah siangnya sibuk, malamnya tidurnya juga nyaman banget. Terus cita-cita surga Firdaus, tapi malam gak bisa bangun. Kata Allah, bangunlah sedikit, walaupun cuma sedikit malamnya. Gunakan untuk mengenakan pakaian takwa. Apa manfaat menggunakan pakaian takwa ibadah di malam hari itu? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau engkau bisa bangun di malam hari, gunakan pakaian takwamu, itu akan lebih cepat menyentuh hatimu untuk lebih dekat dengan Allah. Dan khusus untuk malam Sya'ban, itu dimulai di malamnya. Kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Karena itu sahabat itu banyak beramal saja. Ya, ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud, ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam. Dan tidak ada amalan spesifik. Nah, jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu, sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal, hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan salat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Ya, saking palsunya, itu nggak ada. Itu dimunculkan kemudian. Cuman orang salah menduga. Jadi kalau Anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, silakan saja. Boleh. Qiyamul lail, tahajud, baca Quran, istighfar, itu standar. Dan ada keutamaan di situ. Kalau siangnya ingin puasa, boleh. Puasa ayyamul bid. Jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah. Hei, ingat ya, kalau kamu berbuat salah, Allah itu cepat hukumannya. Tapi dalam saat yang bersamaan, Allah sangat maha pemaaf dan pengampun dari segala dosa-dosamu. Maksud rangkaian ayat ini begini, gak ada di antara kita yang sempurna. Sekarang pun kita ada di masjid, boleh jadi banyak lumuran dosa yang pernah kita lakukan. Ya, tidak ada yang sempurna. Ada kesalahan, mungkin sebelum berangkat ke sini ada dosa yang diperbuat. Ada kesalahan yang dilakukan. Jangan tunggu untuk bertobat dengan mengakhirkan di akhir waktu. Ya, sungguh orang-orang yang menggantungkan waktu taubatnya itu di waktu-waktu yang panjang sehingga boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Orang-orang seperti itu mohon izin tidak dapat mendapatkan kesempatan taubat dengan maksimal. Maka kalau kita sadar berbuat salah, kata Allah, hei, jangan malu untuk kembali kepadaku karena aku adalah Ghafurur Rahim. Sepanjang kau mau kembali, aku akan cepat mengampuni dosa yang pernah engkau kerjakan dan menghapuskannya sampai ketika engkau kembali. Tidak ada pilihan hidup yang kita ambil kecuali yang pertama banget setelahnya adalah ujian. Seringan apapun pilihan yang kita ambil, pasti akan diuji dulu oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan saja mengatakan beriman, memilih menjadi beriman, sementara tidak lagi diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami sudah menguji orang sebelum mereka. Jadi enggak kita doang. Para nabi, orang-orang solih, para sahabat, ketika mereka beriman, Allah menguji mereka. Kalau baik namanya ujian, kalau buruk namanya hukuman. Mending dihukum atau diuji? Ya, semua orang pasti memilih diuji. Tapi bahwa ujian itu pasti ada. Nah, hasil yang kita dapatkan itu tergantung seberapa sabar kita menjalani ujian. Bukan pilihannya tepat atau salah. Husnuzon billah, hanya dengan mengatakan Allah itu maha baik, Allah rubah semua keadaan kita.
Dan itu bukan hanya berlaku di akhirat, berlaku di dunia. Makanya kalau kita dapat apapun dalam kehidupan di dunia, cobalah berbaik sangka sama Allah seberat apapun. Dan saya selalu melatih itu dalam diri saya. Walaupun saya bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang ahli ilmu yang hebat-hebat amat, biasa-biasa aja. Tapi kalau ada apapun dalam kehidupan saya selalu bilang Allah baik banget, Allah baik banget, Allah baik banget. Itu modal. Daripada kita mengeluh, Allah nggak adil, Allah nggak dengar doa saya, apa maunya Allah, apa yang kurang dari saya. Jangan tantrum sama Allah, gak ada untungnya. Mending berbaik sangka, tapi jangan basa-basi juga, benar-benar berbaik sangka. Ya Allah, Engkau baik banget. Ya Allah, Engkau pasti mendengar doa saya. Ya Allah, Engkau pasti punya rencana yang luar biasa ya. Maaf kalau saya belum mengerti. Ya Allah, kuatkan kesabaran saya. Berbaik sangka. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka yang baik-baik kepada Allah, Allah tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kita. Laki-laki itu tanggung jawab itu nomor 1. Bukan finansialnya, bukan pekerjaannya, tapi punya tanggung jawab. Karena dengan tanggung jawab itulah nanti dia akan mengambil beban-beban keluarga. Tapi kalau orang udah sukses secara finansial, karir, tapi dia nggak kuat secara tanggung jawab, belum tentu juga dia mau mengambil beban itu. Jadi emang laki-laki itu emang dari kecil harus dilatih tanggung jawab. Dan ini bagian dari tantangan parenting kita ke depan. Ajarin anak-anak kalian, kalau kalian punya anak laki-laki, ajarin mereka tanggung jawab. Karena kalau mereka nggak diajarkan tanggung jawab sedini mungkin, kelak mereka akan menjadi laki-laki yang menempatkan dirinya itu kayak dengan pasangan ya kayak sejajar. Dengan anak kayak biasa aja, nggak ada ikatan tanggung jawab apa-apa, agak aneh sih. Harusnya laki-laki itu segimanapun dia tanggung jawab ya tetap tanggung jawab. Bahkan bagi seorang laki-laki sejati, mengambil tanggung jawab itu bukan kewajiban tapi kehormatan. Dia minta tanggung jawab, bukan dia abaikan malah. Bukan dia merasa terbeban dengan itu, dia minta tanggung jawab. Gak apa-apa anak, bagian aku, gimana pun cara aku berjuang itu urusan aku. Tapi anak-anak, pokoknya kebutuhan mereka aku akan usahakan terpenuhi semampu aku. Walaupun angkanya relatif, tapi aku udah berjuang untuk mereka. Itu emang diminta sebagai kehormatannya. Jadi kalau dia nggak punya lagi tanggung jawab, rasanya dia nggak punya kehormatan sebagai laki-laki. Ada orang ketika dia gagal atau belum menemukan cintanya, dia ngerasa seolah-olah dia adalah orang yang paling nggak beruntung dan nggak punya cinta dalam hidup. Padahal cinta bukan tentang jodoh aja. Kita diberikan cinta yang sangat kaya dalam hidup kita. Mulai dari cinta keluarga, ada orang tua, ada ibu, ada ayah, ada saudara, ada kakak adik. Lalu nanti cinta pasangan, lalu kemudian cinta anak, cinta sahabat. Kalau kita punya guru, cinta guru. Kalau kita punya murid, cinta murid. Semua cinta-cinta yang ada dalam kehidupan kita ini anugerah dari Allah. Untuk menunjukkan kalau hidup kita itu tidak kekurangan cinta, hanya kita kurang bisa aja menghargainya. Allah lebih tahu siapa orangnya, kita minta ke Allah, ya Allah mudahkan, lapangkan dada saya, jadikan saya jatuh cinta kepada orang yang tepat. Ya Allah jadikan dia orang yang akan membahagiakan saya. Jadi kayak ngedoain sesuai dengan kehendak Allah, jangan ngedoain maunya kita doang gitu. Masuk insya-Allah ke nisfu Sya'ban. Maka khususnya di malamnya perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak solatnya, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran, dan semoga sesuai hadis Nabi SAW yang sahih, di malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, Allah menelisik ke dalam sampai ke hati kita. Maka orang-orang yang memohon ampun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang masih ada iri hati permusuhan di dalam jiwanya yang paling dalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا.